Pemeriksaan kualitas susu bertujuan memastikan susu yang diproduksi dan dihasilkan dalam kondisi yang baik dan layak dikonsumsi oleh masyarakat, serta tidak dipalsukan. Pemeriksaan kualitas susu meliputi pemeriksaan terhadap keadaan air susu serta pemeriksaan terhadap susunan susu. Pemeriksaan terhadap keadaan air susu yaitu ada uji organoleptik, uji kebersihan, dan juga uji didih. Pada uji organoleptik merupakan pemeriksaan terhadap air susu yang meliputi pemeriksaan warna, rasa, bau, dan kekentalan. Pemeriksaan ini memiliki prinsip untuk mengetahui penyebab-penyebab yang mengakibatkan perubahan secara organoleptik. Adapun hasil dari praktikum uji organoleptik yaitu warnanya putih, bau, rasa, dan kekentalan dalam keadaan baik. Yang kedua itu ada uji kebersihan, yang bertujuan untuk mengetahui kebersihan cara penanganan susu oleh perusahaan atau tempat produksinya. Pada uji ini, kotoran akan terlihat dan tampak dengan jelas pada kertas saring atau kapas yang digunakan untuk melakukan pengujian. Adapun hasil dari praktikum kami, susu dalam keadaan bersih. Prosedur dari uji organoleptik ini, kita melihat secara langsung warna dan juga mencium baunya dan juga mencicipi rasanya. Berikut merupakan dokumentasi kami saat melakukan uji organoleptik. Uji didih bertujuan untuk memeriksa derajat keasaman dari susu. Pemeriksaan ini menggunakan prinsip susu yang tidak baik akan pecah atau menggumpal bila dididihkan. Bila susu asam, kestabilan kaseinnya akan berkurang sehingga menyebabkan koagulasi dan menjadikan susu pecah. Hasil praktikum kami, susunya terlihat homogen. Uji alkohol. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memeriksa dengan cepat derajat keasaman. Prinsip uji ini memanfaatkan kestabilan sifat koloidal protein susu yang bergantung pada selubung air yang menyelimuti butir-butir protein terutama kasein. Bila susu dicampur dengan alkohol yang memiliki dehidratasi, maka protein akan berkoagulasi. Hasil dari praktikum kami yaitu positif. Yang kelima yaitu ada penetapan derajat keasaman. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memeriksa derajat keasaman secara tetrimetri. Metode penentuan derajat keasaman menggunakan cara titrasi. Asam yang terbentuk sebagian merupakan hasil perombakan laktosa menjadi asam akibat kerja mikroorganisme. Hasil praktikum kami menunjukkan 6 derajat. Kemudian untuk menentukan pH susu, penentuan keasaman susu dilakukan dengan menghitung log konsentrasi ion hidrogen dalam susu. Prinsip pemeriksaan ini menggunakan indikator susu segar seharusnya memiliki pH netral. Jika tingkat keasaman susu menurun, umumnya terjadi fermentasi laktosa menjadi asam laktat oleh mikroba. Hasil praktikum kami pH-nya menunjukkan angka 7. Masukkan 50 ml susu ke dalam botol Erlenmeyer. Kemudian teteskan beberapa tetes phenolphthalein kurang lebih 0,5 ml ke dalam botol Erlenmeyer. Nah, botol Erlenmeyer dititrasi dengan NaOH 0,25N secara teratur dan senantiasa digoyang-goyang sampai terbentuk berwarna merah muda. Kemudian hitung jumlah mili NaOH yang terpakai. Langkah-langkah uji alkohol yaitu siapkan tabung reaksi, kemudian ditambah 3 ml susu dan ditambah 3 ml alkohol 70%. Selanjutnya kocok secara perlahan dan perhatikan perubahan apa yang terjadi. Bila susu pecah maka hasilnya positif, bila susu tetap homogen maka hasilnya negatif. Hasil praktikum kami yaitu susu tetap homogen. Langkah-langkah untuk menetapkan tingkat keasaman pH susu yaitu masukkan 20 ml susu ke dalam gelas beker, kemudian celupkan elektrolit pH meter listrik ke dalamnya. Sebelumnya telah dikalibrasi dengan larutan buffer pH 4,0 dengan pH 7,0. Baca hasilnya pada skala. Lalu ulangi pengukuran 3 kali dan hasilnya dirata-ratakan. Yang ketujuh itu ada uji reduktase yang bertujuan untuk menentukan keberadaan kuman pada susu dalam waktu cepat. Prinsip uji ini memanfaatkan enzim reduktase yang dibentuk oleh kuman. Enzim reduktase mereduksi warna biru metilen menjadi larutan tidak berwarna. Hasil praktikum kami yaitu seperempat dalam 40 menit sehingga belum dapat disimpulkan. Kemudian untuk uji katalase bertujuan untuk menentukan keberadaan kuman dalam waktu cepat. Prinsip uji ini memanfaatkan enzim katalase yang dibentuk kuman, sel ambing yang rusak, leukosit, dan zat-zat organik yang terdapat dalam susu. Enzim ini membebaskan oksigen dari H2O2 yang ditambahkan ke dalam susu. Kemudian volume O2 yang dibebaskan diukur. Hasil praktikum kami, gas oksigen sama dengan 2,1.
Kemudian untuk uji kuman, bertujuan untuk menghitung jumlah kuman yang terdapat dalam susu dengan cara membiarkan. Prinsip uji ini menggunakan cara pemupukan karena dengan cara ini jumlah koloni kuman ALTB dalam 1 mili susu dapat dihitung. Hasil praktikum yaitu negatif. Minimal waktu reduktase yaitu 2 jam. Susu dikatakan baik bila waktu reduktasenya 5 jam atau lebih. Uji selanjutnya yaitu uji California Mastitis Test atau CMT. Uji California Mastitis ini dilakukan untuk pendugaan peradangan atau mastitis subklinis pada ternak. Prinsip CMT dilakukan dengan cara memperkirakan jumlah sel somatik pada susu. Hasil praktikum yang kami dapatkan yaitu hasilnya negatif. Prosedur uji CMT yaitu yang pertama, susu yang akan diuji sebanyak 2 mili atau susu segar dari kambing setelah pancaran pertama dibuang dipancarkan ke atas pedal. Lalu yang kedua, tambahkan reagen CMT pada susu dengan rasio 1:1. Kemudian yang ketiga, pedal digoyangkan secara horizontal perlahan selama 10 hingga 15 detik untuk melihat perubahan warna dan kekentalan sehingga diketahui tingkat peradangannya. Kemudian yang keempat yaitu pemberian skor keparahan. Nah, skor ini akan dikonversikan dalam bentuk nilai untuk memudahkan dalam perhitungan statistik. Pengujian CMT dengan hasil minus diberi nilai 0, jika hasilnya plus 1 diberi nilai 1, dan jika hasilnya positif 2 diberi nilai 2, jika hasil positif 3 diberi nilai 3, dan jika hasil positif 4 diberi nilai 4. Susu yang kami uji berasal dari susu kambing dan juga susu sapi. Hasil uji CMT, sapi dikatakan negatif, sedangkan kambing dinyatakan positif 1. Pemeriksaan terhadap susunan susu ada 3. Yang pertama, penetapan berat jenis susu. Penetapan berat jenis susu bertujuan untuk mengukur berat jenis susu dengan prinsip hukum Archimedes, menggunakan alat yaitu laktodensimeter. Kemudian yang kedua yaitu uji kadar lemak menurut Gerber. Uji ini bertujuan untuk mengetahui kandungan lemak susu masih dalam batas yang diizinkan. Prinsip uji ini memanfaatkan asam sulfat pekat yang merombak dan melarutkan kasein dan protein sehingga bentuk distorsi lemak hilang. Kemudian yang ketiga yaitu penentuan bahan kering dan bahan kering tanpa lemak. Penentuan ini bertujuan mengetahui kadar bahan kering dan bahan kering tanpa lemak dengan cepat dengan prinsip penguapan sehingga meninggalkan bahan keringnya. Prosedur penetapan berat jenis susu. Yang pertama, sampel susu dihomogenkan. Kemudian, masukkan sampel susu ke dalam gelas ukur sampai 2/3 volume. Pelan-pelan, jangan sampai terbentuk buih. Yang ketiga, masukkan laktodensimeter ke dalam gelas ukur tadi. Biarkan timbul dan tunggu sampai diam. Baca skala yang tertera. Kemudian yang keempat, ukur suhu susu dengan menggunakan termometer. Kemudian yang kelima, ulangi prosedur pertama sampai keempat hingga 2 kali. Angka yang diperoleh lalu dirata-ratakan. Kemudian yang keenam, skala yang terbaca pada laktodensimeter menunjukkan desimal 2 dan 3. Desimal keempat dikira-kira. Yang ketujuh, suhu susu harus ditera di antara 20 hingga 30 derajat Celcius, kemudian disesuaikan dengan suhu 27,5 derajat Celcius. Kemudian yang kedelapan, setiap kenaikan atau penurunan suhu susu 1 derajat Celcius, maka koefisien pemuaian susu adalah 0,0002. Kemudian yang kesembilan, dengan memakai laktodensimeter yang ditera pada suhu 27,5 derajat Celcius, langsung dilihat pada tabel dengan perhitungan. Jika menggunakan laktodensimeter 15 derajat Celcius, harus diadakan perhitungan terlebih dahulu. Berikut merupakan hasil perhitungan berat jenis susu kambing. Kesimpulan dari praktikum pemeriksaan kualitas susu menunjukkan bahwa susu layak untuk dikonsumsi. Namun, sebagai pencegahan, sebaiknya dikonsumsi susu sapi segar yang sudah dipasteurisasi.